Selamat pagi, Shalom. Selamat hari Minggu Advent kedua bagi seluruh sahabat GPIB dimanapun saat ini sahabat boleh berada. Kita ada dalam program Morning Call GPIB. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Alfian Apriano. Saat ini saya masih bertugas sebagai pendeta jemaat GPIB Jemaat Marturia Jambi, Pospelkes Agape Mersam. Sebelum saya lanjut, bagi sahabat GPIB yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe di gadget sahabat masing-masing supaya channel ini dapat terus berkembang, berbagi kebenaran firman Tuhan yang memberkati hidup beriman kita hari lepas hari. Seperti yang sahabat sudah lihat, saya ada di lokasi pelayanan yang sedang berproses membangun gedung ibadah. Mohon dukungan dan doa bagi sahabat GPIB dimanapun boleh berada. Sahabat semua siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kebaikan-Mu saat ini mau kami respon dengan mendasari kehidupan anugerah Tuhan yang baru ini dengan kebenaran firman-Mu. Maka bimbinglah setiap hati dan pikiran kami, baik yang berbicara dan mendengar, agar ketika kebenaran firman-Mu disampaikan, firman-Mu dapat kami jadikan pedoman menjalani kehidupan di hari ini, sehingga kami menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, syukur hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini diambil dari surat 2 Yohanes, kitab surat 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sahabat GPIB, setelah terlebih dulu membaca perikop ini, saya tertarik untuk membacakan khusus pada ayatnya yang ke-6. Dikatakan demikian. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Tema renungan kita di Minggu Advent kedua ini ialah gereja yang peka dalam menyikapi masalah sosial. Pertanyaannya, apa masalah sosial yang saat ini secara real kita sedang hadapi? Sahabat GPIB, kalau ikuti masalah sosial yang saat ini sedang kita hadapi ialah maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan. Saya kasih data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa di tahun 2022 terjadi 22.578 kasus kekerasan tersebut. Sebanyak 20.539 korban kekerasan dialami oleh perempuan dan anak perempuan. Lebih lanjut, berdasarkan data tersebut, 58% korban perempuan ditemukan dari kekerasan dalam rumah tangga, 11,5% dari fasilitas umum, dan 1,4% dari tempat kerja. Miris bukan sahabat GPIB? Iya, di zaman yang serba cepat ini, ternyata perempuan seringkali masih dijadikan objek kekerasan. Dan inilah masalah sosial terdekat yang dihadapi oleh gereja, dan gereja perlu advice masalah sosial ini sebagai respon sadar untuk membangun kehidupan di dalam kasih. Rasul Yohanes berpesan tadi dalam ayat-ayat yang kita baca, teristimewa pada ayat yang ke-6. Dia mengutarakan satu penekanan bahwa penting sebagai pengikut Kristus untuk tetap tinggal dan taat kepada perintahnya. Apa perintahnya? Pada ayat ke-6 tadi kita sama-sama dengar dan baca, perintahnya adalah hidup di dalam kasih. Hidup dalam kasih yang dimaksudkan di sini bukanlah sekadar membangun perasaan untuk mengasihi,
tetapi membangun keputusan untuk mengupayakan kasih terhadap sesama dan terhadap siapapun. Kalau sahabat GPIB suka menelusuri kalimat atau ayat kata asli yang digunakan untuk menunjukkan ayat yang kita baca, maka sahabat akan temukan bahwa kasih yang dimaksud di sini bukan sekadar perasaan, tetapi sebuah pergerakan. Apa maksudnya? Keputusan untuk bergerak. Jadi kasih juga bicara soal keputusan untuk bergerak sebagai respon menerapkan perintah dari Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, sederhana ayat ini mau bilang sahabat semua, sebagai pengikut Kristus, siapapun dia, sejatinya mesti hidup di dalam kasih. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih menurut terang firman Tuhan pada pagi hari ini? Kita balik ke konteks pergumulan kita, masalah sosial yang sedang kita hadapi. Maka kita bisa tiba pada satu kesimpulan bahwa cara kita hidup di dalam kasih ketika berhadapan dengan konteks kekerasan terhadap perempuan tadi, ya kita mesti membangun sikap yang anti terhadap segala bentuk kekerasan. Apa maksud kata anti? Anti menurut kamus, kalau sahabat GPB lihat, artinya tidak setuju, tidak senang, dan tidak suka. Mestinya gereja pengikut Kristus tidak setuju, tidak senang, tidak suka terhadap segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun non-verbal, baik terhadap perempuan, anak perempuan, bahkan terhadap orang-orang yang lebih luas. Kekerasan mestinya bukan menjadi kata yang dihidupi oleh orang Kristen. Sebagai pengikut Kristus, kita harus kedepankan kasih, karena kasih meniadakan kekerasan. Di dalam kasih memang ada aspek ketegasan, tetapi di dalam kasih tidak ada yang namanya kekerasan, karena kasih meniadakan kekerasan. Nah, sahabat GPIB yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik judul buku yang ditulis oleh Lucien van Liere, Memutus Rantai Kekerasan. Saya rasa ini menjadi pesan firman Tuhan bagi kita. Ketika kehidupan kita memperlihatkan bahwa masih ada daya dan upaya untuk mewujudkan sebuah tindak kekerasan, maka sebagai pengikut Kristus, sebagai gereja, kita perlu bersepakat untuk bergerak meniadakan segala bentuk kekerasan itu, memutus rantai kekerasan itu dimanapun kita berada. Kita dekat dengan kehidupan. Gereja memang bukan dari dunia, tetapi gereja ada di dalam dunia. Dan ketika gereja ada dalam dunia, maka gereja harus peka terhadap masalah-masalah yang ada di dalamnya. Sahabat GPIB, memasuki minggu Advent kedua yang bernada kasih dan kesetiaan ini, mari bersama Departemen Germasa GPIB kita ikut kampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan di tempat di mana kita berada sampai dengan tanggal 10 Desember yang akan datang. Apa maknanya? Kita turut terlibat untuk memutus rantai kekerasan dalam bentuk apapun, terkhusus yang terjadi pada perempuan dan anak dimanapun kita berada. Dan biarlah kekuatan daripada Tuhan, kasih dan kesetiaan itu mengingatkan kepada kita bahwa sebagai pengikut Kristus di masa kini kita dipanggil untuk PK terhadap masalah sosial yang kita hadapi. Dan firman Tuhan menuntun, menolong kita untuk menjadi saksi Tuhan dalam memutus rantai kekerasan. Tuhan menolong, Tuhan memampukan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kembali atas kebaikan-Mu ya Tuhan, yang boleh Engkau perlihatkan kembali ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan untuk terus-menerus membina hidup di dalam kasih dengan terlibat aktif PK terhadap masalah sosial yang sedang kami hadapi. Teristimewa ketika firman-Mu memanggil kami untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadikanlah kami agen-agen yang mampu, saksi-saksi Tuhan
yang mampu terlibat dalam persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami sampai dengan saat ini. Dan biarlah dimanapun kami berada, kami teristimewa mewartakan kebenaran firman-Mu. Engkau jauhkan kami untuk menjadi para pelaku kekerasan, tapi dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu, berbagi kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan atau melanjutkan kegiatan kami di hari anugerah Tuhan yang indah dan cerah ini. Kami mohon penyertaan Roh Kudus memampukan kami, seluruh sahabat GPIB dimanapun mereka berada. Jadikan hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita, sehingga kehidupan kami senantiasa mengucap syukur di dalam Engkau, dan kami terpanggil untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan kebenaran firman-Mu dimanapun kami ditempatkan. Secara khusus saat ini kami berdoa bagi jemaat-jemaat GPIB yang mungkin sedang berproses dalam pembangunan gedung gereja, dimanapun berada, segala upaya segenap panitia, kiranya Engkau saja yang memberkati, lancarkan segala sesuatunya, sehingga pada waktu yang Engkau tetapkan, kerinduan untuk membangun persekutuan, membangun tempat beribadah dapat jadi, dan kami dapat lebih Tuhan pakai lagi untuk menjadi saksi-saksi-Mu di tempat di mana kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan yang bisa saya bagikan. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati sahabat semua.